Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Kita akan mengangkat salah satu tema mengenai kajian akhir zaman, ya. Dan tema ini berkenaan dengan zuhur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi, ya. Sebuah tema yang sangat penting dan sudah sepantasnya setiap orang yang mengaku beriman merindukan al-Mahdi. Karena al-Mahdi ini bukan nama seseorang, tetapi al-Mahdi ini julukan, gelar. Artinya seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah dan seorang laki-laki yang ditunjuk oleh Allah. Ditunjuk untuk apa? Ditunjuk untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin di akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kehadiran Al-Mahdi akan menjadi peristiwa yang sangat penting karena dia akan menandai sebuah perubahan dan perpindahan babak perjalanan umat Islam dari situasi yang sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan menjadi situasi yang penuh dengan keadilan dan kejujuran. Nah, saudaraku rahimakumullah, satu hal yang harus diingat, tidak dibenarkan karena Al-Mahdi belum datang, lalu kemudian kita dengan alasan menanti kehadiran Al-Mahdi, lalu kita tidak berbuat kebaikan. Kita kemudian menunggu secara pasif dan bahkan tidak melakukan peningkatan keilmuan, peningkatan amal. Ini adalah satu pandangan yang keliru. Kehadiran Al-Mahdi adalah kehadiran yang jadwalnya Allah yang Maha Tahu. Namun berdasarkan berbagai hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, maka kita diberikan tanda-tanda. Sebagaimana tanda-tanda menjelang kiamat, maka tanda-tanda menjelang hudur Al-Mahdi juga ada. Nah, saudaraku rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada Al-Mahdi, perlu disadari bahwa alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat itu, menurut para ulama kita, terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Sedangkan tanda-tanda besar jumlahnya terbatas, hanya 10. Dan semuanya muncul ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Kalau kita pelajari hadis-hadis tentang tanda-tanda besar, maka tidak ada yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi min alamatil kubra, termasuk tanda besar. Dia tanda kecil. Tetapi kehadiran Al-Mahdi termasuk tanda kecil yang datangnya belakangan. Jadi kehadiran Al-Mahdi ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, di sela-selanya terjadilah zuhur Al-Mahdi, kehadiran Al-Mahdi. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, sekiranya umur dunia ini tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah utus Al-Mahdi. Nah, jadi kemunculan Al-Mahdi itu di ujung perjalanan umur umat Islam ini, yang berarti ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Nah, saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah sudah muncul ya. Sudah zuhur ya. Alhamdulillah. Jadi ini hadis tentang 10 tanda besar menjelang kiamat. Kalau kita lihat tidak ada penyebutan Al-Mahdi. Yang ada adalah dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita ini selama 40 hari 40 malam, kata Nabi kita. Kemudian ada Dajjal, sosok penebar fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Kemudian ada Dabbatul Ard, binatang melata keluar dari perut bumi untuk memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada Tulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya.
tanda kalau pintu taubat sudah tertutup. Kemudian ada nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam. Ini termasuk tanda besar. Dan tanda besar ini kalau kita sudah mengerti ilmunya, dapat kita jadikan sarana berdakwah kepada orang Nasrani. Karena orang Nasrani juga meyakini di akhir zaman akan turun dari langit sosok yang mereka sebut Yesus Kristus. Ya. Kita nyebutnya Isa al-Masih ibnu Maryam alaihissalam. Mereka menyebutnya Yesus Kristus. Dan kita nanti akan menyaksikan turunnya Isa alaihissalam ternyata tidak mencari gereja. Dia masuk ke masjid. Dia sholat subuh berjamaah dengan kaum muslimin. Yang pada saat itu imam sholatnya adalah Al-Mahdi. Masya Allah. Ya. Dan Isa alaihissalam nanti akan mengajak semua orang kafir, termasuk ahli kitab, Yahudi Nasrani, memeluk agama Nabi akhir zaman, agama Islam ini. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, Isa alaihissalam kalau sudah turun nanti dari langit, dia hanya menawarkan dua pilihan kepada orang kafir dan ahli kitab. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau nggak mau, diapakan sama Isa alaihissalam? Diselesaikan. Loh, kok ngeri gitu Ustaz? Bukankah Isa alaihissalam itu digambarkan sosoknya santun? Iya memang. Cuman masalahnya adalah bukan masalah kesantunan di sini. Masalahnya turunnya Isa alaihissalam termasuk tanda kalau dunia sudah memasuki injury time. Dunia sudah mau berakhir. Waktu sudah tinggal sedikit. Adalah keterlaluan kalau orang kafir, Yahudi Nasrani masih tetap ngeyel ketika Isa alaihissalam sudah turun. Karenanya cuma dikasih dua pilihan, atau masuk Islam atau mati. Dan akan ada nanti orang-orang kafir, Yahudi Nasrani, yang masuk Islam tidak mau, tapi mati lebih gak mau lagi. Akhirnya apa? Masuk Islam dengan terpaksa. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat, mereka murtad lagi. Dan ketika sedang seru-serunya murtad, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Mereka ingin mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, kata orang Padang, talambe, too late. Tidak diterima, pintu taubat sudah ditutup. Ya. Walaupun ada juga yang awal mulanya masuk Islam terpaksa, tetapi lama-kelamaan benar-benar beriman. Ya. Beruntunglah dia. Nah, kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, dua umat yang dikurung di balik radem, sumbatan atau dinding yang dibuat oleh Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Dinding itu runtuh, kemudian mereka keluar dalam jumlah yang fantastis. Melakukan apa? Melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Kemudian nomor 789, ada salah satu khusufin, tiga pembenaman bumi. Satu di timur, satu di barat, satu di Jazirah Arab. Dan yang ke-10, api keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Ya. Ada disebut Al-Mahdi? Dari 10 tanda itu ada? Tidak ada. Ya. Tidak ada penyebutan Al-Mahdi. Karenanya Al-Mahdi bukan tanda besar, dia tanda kecil. Namun kemunculannya, kehadirannya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Bismillahirrahmanirrahim.